Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derista Apriliani, NIM 191FK03051 dari Universitas Bakti Kencana Bandung, tingkat 2B S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan bayi dan perawatan tali pusat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Iya Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Deris. Kebetulan saya dinas pada pagi hari ini, mulai dari pukul 7 hingga pukul 2 sore nanti. Saya juga ditugaskan untuk merawat bayi Ibu atau memandikan bayi Ibu. Sesuai dengan prosedur keselamatan di rumah sakit kami, bolehkan sebutkan nama Ibu dan nama bayinya. Nama saya Maria. Iya. Dan nama anak saya Mawar. Iya betul, dengan adik Mawar ya Bu ya. Iya, Ibu, untuk prosedur kerjanya mungkin nanti saya akan memandikan bayi Ibu dengan menggunakan teknik seka. Yang tujuannya itu di sini saya memandikan biar si bayinya lebih bersih, nyaman, dan terhindar dari infeksi juga. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu setuju ya? Iya, setuju. Baik, kalau Ibu setuju, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Ya. Baik, untuk alat dan bahannya di sini ada sikat, ada sampo bayi, termometer suhu tubuh, termometer suhu air, lalu ada bengkok, waslap, sabun mandi, handscoon, terus ada kom berisi kasa, lalu ada aquades, gel antiseptik, ada bak steril berisi kom di dalamnya dan 2 pinset anatomi dan kapas steril, lalu ada perlak, ada termos air panas dan 2 handuk mandi dan 2 baskom yang berisi air. Setelah pasien menyetujui akan tindakan yang akan kita lakukan, kita dekatkan alas. Setelah itu kita cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan prinsip 6 langkah. Setelah itu kita gunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita pakai apron. Anggap saja saya ini sudah menggunakan apron. Setelah itu kita siapkan baju ganti bayi yang bersih agar mudah nanti setelah memandikan kita letakkan di sini. Setelah itu kita pasang perlak. Saya di sini menggunakan 2 handuk. Kita pasang handuk di atas perlak. Baik, setelah itu kita letakkan bayi pada handuk yang sudah tadi dipasang tadi. Perlu diperhatikan sebelum kita memandikan bayi, ini kita harus cek terlebih dahulu apakah si bayinya sedang tidur atau tidak. Sebaiknya lakukanlah memandikan bayi saat bayi tidak tidur. Lalu yang perlu diperhatikan yaitu sebelum memandikan bayi itu kita harus tahu dia dalam keadaan sudah makan atau belum. Karena dia seharusnya dimandikan pada saat sebelum makan, karena kalau sesudah dikhawatirkan nanti si bayinya itu muntah. Setelah itu kita bisa dicek saat memandikan bayi apakah dia kedinginan atau tidak. Kita bisa lihat dari warna kulitnya, mungkin nanti ada warna kebiruan atau sedikit menggigil, lalu ada dilihat dari mukosanya
berwarna kebiruan, lalu kita selain memperhatikan dari dia kedinginan atau tidak, kita juga bisa dilihat apakah dia merasakan sesak atau tidak. Ini bisa dilihat si bayinya normal ya, enggak sesak. Sambil berkomunikasi pada bayi, Ade, bedongnya saya buka ya, kita mandi dulu. Kita buka. Setelah itu lakukan pengecekan suhu. Kita lakukan pengecekan. Tunggu sampai bunyi. Baik, ini sudah bunyi untuk suhunya 36,3. Bagus ya, karena sudah saya bilang tadi pada ibunya bahwa bayinya sudah normal dan suhunya normal kembali dan sudah bisa dimandikan. Setelah itu kita lakukan pemberian air panas pada baskom yang sudah ada air dingin tadi. Kita masukkan air panas. Setelah itu kita lakukan pengecekan suhu pada air yang tadi sudah diaplikasikan dengan air panas. Pastikan bahwa suhunya 1 derajat di atas suhu pasien atau suhu bayi. Baik, karena tadi suhu bayi 36,3, jadi untuk suhu airnya yaitu 37,3. Setelah itu kita buka baju bayi. Ade, bajunya dibuka ya. Setelah itu kita baju kotor dan bedong kotor kita buang pada tempat yang kotor. Setelah itu, karena khawatir bayinya kedinginan, kita bedong bayi menggunakan handuk. Setelah ini kita dekatkan kom berisi kasa basah ya. Setelah itu kita bersihkan area mata dengan menggunakan kasa basah. Seperti ini. Lakukan dari area mata dalam keluar. Ade, saya bersihkan dulu ya matanya, dari sini keluar. Lakukan pada kapas yang lainnya. Setelah itu buang pada bengkok. Lakukan untuk mata yang sebelahnya. Buang pada bengkok. Setelah itu kita lakukan pembersihan atau membersihkan area muka dengan menggunakan waslap. Ini ada 2 air, yaitu 2 air yang sudah terisi sabun dan air yang untuk membilas atau air bersih. Di sini kita menggunakan sabun dulu untuk area muka. Untuk area mata tadi tidak perlu menggunakan sabun. Bisa dimulai dari area kening ke bawah sambil dilakukan. Setelah itu perlu diperhatikan dari lipatan hidung dan bibirnya. Jika dilihat dari area bibirnya ada warna keputihan, ini bisa langsung dibersihkan karena khawatir mengganggu bayi dan harus segera dibersihkan. Seperti ini. Setelah bersih, kita bilas. Kita bilas. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan handuk. Setelah itu untuk area kepala kita membersihkan rambut. Kita bisa angkat terlebih dahulu bayinya dengan cara seperti ini kan. Setelah itu
kita dekatkan baskom yang untuk membersihkan tadi. Kita bilas terlebih dahulu menggunakan air yang ini ya. Cara seperti ini, diputar. Setelah itu kita berikan sampo. Kita berikan sampo. Anggap saja ini sudah terbuka samponya. Tuangkan. Setelah itu gosok dengan perlahan, karena bagian rambut ini sangat penting untuk dibersihkan karena masih terdapat biasanya cairan-cairan. Itu setelah sudah bersih, kita bilas kembali. Setelah bersih, kita keringkan kembali dengan menggunakan handuk. Pada saat ini kita perlu perhatikan pada area telinga, kita bisa bersihkan apakah ada kotoran atau apa, ini harus sangat dibersihkan ya. Setelah itu kita tutup kepala bayi menggunakan handuk karena khawatir bayinya kedinginan. Setelah itu kita buka bedongan bayi, kita membersihkan pada area tangan dan dada serta perut. Kita menggunakan sabun. Bisa dimulai dari area distal, sela-sela jari. Ini bisa sambil dipijat ya. Dan perlu saya ingatkan, untuk area dada dan perut kita membersihkannya yaitu dari area terbersih sampai ke kotor, yaitu dari atas ke bawah seperti ini. Untuk sebelahnya sama, dari area distal, lalu jari-jari, ketiak, dari atas ke bawah sampai bersih. Setelah itu kita bilas dengan menggunakan air yang bersih. Kita bilas. Setelah dibilas, kita keringkan. Setelah itu untuk area punggung dan leher kita pastikan bayinya untuk miring, yaitu kita dengan memiringkan pelan-pelan dan membuat sanggahan pada bayi karena takut kepala bayi terkelir. Setelah itu kita lakukan pembilasan pada area punggung seperti ini dengan cara memutar sambil diperhatikan apakah ada kemerahan atau lebam-lebam, sama seperti pada area tadi dada dan perut. Kita perlu diperhatikan ya apakah ada kemerahan dan lebam-lebam. Ini karena bayinya sehat, normal, ini tidak ada kemerahan dan lebam-lebam. Setelah bersih, kita bilas kembali. Setelah itu kita keringkan. Baik, untuk area ekstremitas atas sudah beres. Kita tutup baik karena khawatir kedinginan. Baik, setelah itu kita ke bagian bawah. Kita buka terlebih dahulu untuk popoknya. Kita buka. Jika bayinya pup atau apa, kita harus segera membersihkannya karena ini bayinya tidak pup ya. Kita buang popoknya, buang pada tempat kotor. Setelah itu jika si bayinya pup dan tangan kita terkontaminasi, kita bisa mengganti handscoon kembali.
Karena ini tidak ada ya, kita tidak perlu mengganti handscoon. Setelah itu kita bersihkan pada area kaki. Kita menggunakan sabun, bisa dari area bawah ke atas, karena pada area genitalia ini sangat sensitif. Jadi kita membersihkannya dari area bawah terlebih dahulu. Itu lakukan pada kaki sebelahnya. Ini bisa sambil dipijat-pijat ya. Tuh. Setelah bersih, kita bilas. Setelah dibilas, kita keringkan. Dan yang terakhir, kita pada area genitalia. Di sini pada area genitalia bisa menggunakan kasa, tapi bisa juga menggunakan waslap. Karena di sini saya tidak akan menggunakan waslap kembali, jadi saya di sini akan gunakan pakai waslap. Kita bersihkan, kita inspeksi apakah ada sel-sel mati atau tidak. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah itu diangkat ya, untuk area anus. Setelah itu kita bilas. Dari area genitalia terlebih dahulu, setelah itu anus. Setelah itu kita pada area tali pusat. Pada area ini kita ambil box instrumen yang di dalamnya berisi 2 pinset anatomis, dan di dalamnya ada kom yang berisi kapas. Setelah itu kita bersihkan larutan Aquades atau air steril. Jika di rumah tidak ada Aquades, bisa menggunakan air yang sudah dididihkan dan ditunggu sampai dingin atau hangat sedikit, baru bisa diaplikasikan pada area tali pusat. Kita masukkan Aquades. Sebelumnya kita melihat dulu untuk daerah ini ya, kita bersihkan terlebih dahulu dari area perekat sampai perut. Jadi kita jangan hanya memperhatikan area atasnya saja, kita juga perhatikan area bawah. Pertama kita ambil pinset. Setelah itu karena ini sudah dikasih larutan Aquades, kita ambil, kita peras dahulu ya ininya, kapasnya. Karena tadi ada larutan Aquades, kita peras seperti ini. Baru kita bersihkan area ini ya, area bawah seperti ini. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah itu buang pada bengkok. Kita ambil lagi. Kita peras terlebih dahulu. Kita bersihkan area atasnya seperti ini. Setelah itu buang pada bengkok. Lakukan sampai bersih ya. Kita bersihkan kembali sampai bersih, sampai merasa cukup seperti ini. Buang pada bengkok.
Setelah itu kita tutup badan bayi karena khawatir kedinginan. Setelah itu kita lepas handscoon seperti ini, buang pada bengkok, cuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan prinsip 6 langkah. Baik, setelah itu kita pakaikan popok pada bayi. Kita pakaikan popok. Kita pasangkan popok. Perlu diingat ya, untuk pemasangan popok ini di bawah tali pusat. Jadi untuk tali pusat jangan sampai ketutup oleh popok, karena tali pusat harus terkena udara agar membantu proses pengeringan dan supaya lebih cepat untuk lepasnya juga. Seperti itu. Kita ikat popoknya seperti ini. Setelah itu jika ibu ingin menggunakan bedak pada bayi, saran saya sih menggunakan bedaknya itu sedikit saja ya, dengan cara mengaplikasikan, yaitu si bedaknya ditaburkan pada telapak tangan lalu digosok-gosok, baru bisa diaplikasikan pada badan dan muka. Setelah itu kita angkat handuk tadi, kita angkat. Diangkat, kita pasangkan bedongan di bawah bayi seperti ini. Setelah itu kita cek suhu bayi. Baik, sudah suhunya normal. Setelah itu kita pakaikan baju. Jadi kita pakai ya bajunya. Setelah itu kita bedong kembali. Untuk bayinya kita bedong. Jangan terlalu diikat kuat, karena nanti bayinya tidak bisa gerak. Seperti itu. Baik, setelah beres kita berikan bayi pada ibu pasien karena sudah jadwal untuk ibu pasien menyusui. Ibu, untuk bayinya ini sudah saya mandikan, sudah harum, sudah bersih juga. Ini saya serahkan karena sudah jamnya untuk ibu menyusui ya Bu ya. Nih. Sudah cantik lagi ya Bu ya mawarnya. Setelah itu kita lepas apron. Tadi karena sudah lepas handscoon, kita cuci tangan kembali dengan menggunakan gel antiseptik. Setelah kita mencuci tangan, kita pamit pada pasien. Baik Ibu, cukup sampai sini ya Bu ya. Saya pamit, selamat istirahat dan sampai ketemu di hari selanjutnya ya Bu ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, tindakannya sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.